Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini gue pengen lagi unboxing beberapa ikan-ikan yang masuk. Dan untuk yang pertama ini ada keling kuning asli teman-teman. Jadi keling kuning asli ini beda sama keling kuning biasa ya, dari bentuknya beda. Dan kalau keling kuning asli itu ada motif di badannya. Jadi semakin besar dia akan ada line merahnya tuh di tengah-tengahnya. Jadi bagus ya, beda sama yang keling kuning yang biasanya. Untuk yang berikutnya ini ada ikan KKO Millennium. Nah ini salah satu ikan yang gue rekomendasi kalau teman-teman main koral dan tanknya juga nggak terlalu besar, karena mereka warnanya bagus dan aktif ya ikannya. Nah ini yang di pojokan ini jenis Mandarin Sanur merah B. Jadi kalau yang merah itu yang full badannya. Nah kalau yang merah B ini warnanya merahnya itu kayak gradasi merah ya teman-teman ya. Dan di sini agak susah nangkapnya. Nah ini Angel Midnight, termasuk Angel, Dwarf Angel ataupun Angel kecil, yang dia seperti Kennedy, Angel BK, Angel Abu. Dia seperti yang size seperti itu, jadi nggak bisa sampai kayak Angel Napoleon, Batman, Koran, Kalong, Piyama. Jadi dia jenis-jenis yang agak kecil. Dan untuk angel ini, nah berikutnya ada burung laut. Jadi lagi banyak juga, mungkin nih habis musim kawinnya, jadi anak-anak yang dapat banyak juga tuh burung laut yang kecil-kecil nih sekarang. Nah berikutnya ada capungan. Nah ini capungan tuh banyak juga jenisnya, motif ataupun warnanya. Nah kalau ini kardinal, dia capungan kardinal. Kalau yang biasa itu capungan Ambon ataupun capungan Slayer biasanya. Tapi sesama capungan itu mereka akan schooling ya, ataupun ngumpul. Nah ini botana mimik juga, atau botana mimik ataupun botana abu ini lagi banyak ya, stoknya lagi banyak, sering masuk nih untuk botana-botana ini. Dan ini ada rainbow bicolor, jadi ada dua warna ya. Jadi atasnya warna orange, bawahnya warna pink. Dan ini ada satu lagi yang size-nya kecil banget teman-teman, tapi nggak ke video tadi tuh. Nah ini ada angel yang paling kecil, ini yang saya tahu, tapi mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu bisa koreksi ya. Ini yang gue tahu sih angel paling kecil, dia termasuk pygmy angel, jadi angel ungu. Nah ada yang bilang katanya angel ungu ini reef safe, tapi saya jujur belum pernah coba. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah coba bisa komen juga ya. Jadi teman-teman yang lain bisa tahu juga apakah angel ungu ini termasuk reef safe apa enggak. Maksudnya reef safe tuh aman, dia nggak jahil sama koral atau enggak. Nah untuk berikutnya ini ada ikan pidana, tapi sayang sekali ini kondisinya kurang sehat. Jadi ada beberapa itu ikan yang dikirim tuh biasanya plastiknya tuh kotor karena kurang karantina. Jadi dia suka mengeluarkan pupnya sendiri dan menyebabkan keracunan ke ikan tersebut ya. Tapi kita coba untuk aklamasi dulu semua ikan yang masuk ke sini, yang masih walaupun dia sekarat ataupun enggak, kita akan coba dulu. Mudah-mudahan ada yang kadang-kadang survive, ada pun kadang-kadang enggak. Nah yang di sini ini ada tompel. Ikan tompel ini kalau yang teman-teman belum tahu, walaupun dia termasuk jenis kayak polimas ataupun balong ataupun nemo, tapi jenis tompel ini yang biasa galak banget teman-teman. Dia suka digabungnya sama ikan-ikan predator. Biasanya itu ada pelanggan saya suka beli ini buat dicampur sama ikan-ikan predator, yang selama ikan predator ini jangan sampai lebih gede mulutnya. Jadi kalau sampai lebih gede bisa dimakan juga si tompel ini. Nah di sini ada beberapa ikan. Nah ada ikan trigger liris. Nah ini ikan trigger liris. Dan ikan ini juga banyak pelanggan yang nyaris beli ini disangka ikan ini baik, karena mukanya lucu gitu ya, disangkanya baik-baik aja gitu, nggak galak. Tapi daripada ikan-ikan predator lain, kalau gua agak lebih serem malah ikan-ikan trigger. Karena ikan trigger ini kayak piranha teman-teman, gigitnya itu sedikit-sedikit. Dan kalau teman-teman punya udang, itu udah pasti habis sama dia. Udang, bintang laut, itu pasti digigitin sama dia. Walaupun ini kata sih reef safe ya kalau trigger, tapi gue belum pernah coba masukin juga. Tapi kalau teman-teman yang mau beli trigger, hati-hati dulu ya, ditanyakan dulu. Karena trigger ini termasuk ikan yang jahil.
Nah, selain itu ini juga masuk jenis kerapu titik ya, tapi di siripnya ini warnanya kuning. Jadi bagus banget warnanya, dan size-nya juga nggak terlalu besar, lihat kayak mutiara, tapi di siripnya itu warna kuning teman-teman. Dan ini juga termasuk ikan predator, yang artinya kalau ada ikan yang pas dalam mulutnya itu pasti akan dimakan ataupun disedot biasanya sama dia di mulutnya tuh. Kalau kita biasanya ikan-ikan kerapu ini kita kasih makannya ikan cerai laut. Nah, ini juga ada ikan trigger biru. Nah, kalau yang gue tahu sih, pengalaman gue, ikan trigger yang paling mending temperamennya itu trigger biru teman-teman. Dan ikan trigger biru ini mereka schooling, itu yang bikin bagus. Jadi cuman trigger ini yang gue tahu ya, tapi kalau ada yang salah bisa dikasih tahu juga. Hanya trigger ini yang schooling dia. Ini maaf ya kameranya agak kemana-mana, dikarenakan kondisi badan gue lagi nggak benar, jadi agak susah untuk ngevideoinnya. Nah, yang berikutnya ini ada ikan Angel Kennedy. Nah, ini yang suka favorit ya, dibeli sama teman-teman. Dan ini jenis angel yang nggak bisa gede, dwarf angel. Dan ada beberapa yang ini sukses dengan dia jadi reef safe, ada juga yang nggak. Jadi memang tergantung dari kondisi ikan masing-masing. Nah, ini ada scorpion, seperti scorpion juga banyak jenisnya. Kalau ini yang bunga teman-teman. Jadi bedanya itu biasanya dari sirip dan motifnya ya. Kalau politan sama ini agak mirip nih, lain-lainnya mirip, tapi dia banyak dibawa. Kalau politan itu yang berenang, jadi lebih aktif. Nah, berikutnya ada layaran kuning. Dan kalau untuk layaran kuning ini nggak reef safe teman-teman ya. Jadi kalau ada koral itu biasanya dijailin tuh. Yang berikutnya, nah ini ada yang kayak gangsing. Ini namanya buntal duren. Nah, ini buntal yang biasanya kalau kita kita angkat tuh jadi bola duri. Nah, ini jenis ikannya teman-teman. Jadi kalau dia nggak merasa terancam, dia biasanya nggak naikin duri-durinya. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, kalau jenis buntal ataupun puffer ini tidak reef safe ya. Jadi artinya kalau teman-teman punya koral, itu bisa dijailin sama dia, bisa dimakanin sama dia. Jadi lebih baik ditaruh di tank FO atau yang fish only. Dan yang berikutnya, jenis-jenis semua puffer itu poison ataupun beracun teman-teman. Jadi kalau dia mati, habis itu ada ikan lain yang ngisengin dia, gigit dia. Nah, biasanya itu akan mengeluarkan racun dan bisa satu akuarium yang mati. Dan untuk yang berikutnya di sini ada jenis belut taman ya. Nah, kalau yang belang-belang tuh belut taman, kalau yang hitam ini pelangi hitam. Nah, pelangi hitam ini ada dua jenis. Ada yang hitam sama satu lagi warnanya biru. Nah, kalau katanya sih dari supplier ya, kalau yang biru itu jantannya atau betinanya, kalau yang hitamnya itu betina. Kebalikannya juga deh. Jadi masih belum terlalu tahu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang kalau ular taman ini ada dua jenis. Yang belang-belang itu ular taman orange, yang satunya lagi ular taman hijau. Nah, yang panjang ini jenis pelatak asli teman-teman. Ini masih adaptasi dari datang. Jadi masih tidur-tiduran, belum normal lagi. Tapi tadi sih alhamdulillahnya kondisinya udah oke. Nah, ini yang lagi gak gerak tuh itu ular taman hijau. Jadi yang kemarin sempat masuk ya ular taman hijau, tapi udah dibeli sama pelanggan gua. Nah, ini masuk lagi. Dan ada dua jenis, yang satunya hijau, yang satunya warna orange. Dan untuk jenis ular taman ini mereka membutuhkan pasir ya. Jadi karena nanti pantatnya, buntutnya itu akan memasukkan ke dalam pasir. Jadi nanti sisa kepalanya aja yang keluar untuk mencari makan. Dan makannya ini biasa dikasihnya rebon ataupun ikan-ikan yang kecil ya. Tapi kalau ini kayak nggak, masih jadi masuknya ke rebon sih kalau kita kasih makannya. Kalau ada tuh ikan cere yang masih bayi, yang masih kecil, nah itu dia juga masih mau makan, yang muat ke dalam mulutnya. Dan tapi ini juga nggak agresif ya kayak jenis moray yang lain. Mereka lebih kalem. Jadi karena dari mulutnya juga beda ya, mereka nggak agresif yang kayak di
taruh di ada tangan, mereka akan gigit. Jadi ini aman, cuman kalau teman-teman mau beli ini, akuariumnya harus punya pasir yang agak tebal supaya dia bisa masukin badannya ke dalam pasir di akuarium teman-teman. Dan untuk yang berikutnya di sini ada jenis Angel Napoleon yang tadi gue jelasin. Nah, jadi di sini ada masuk dua nih yang size-nya L, udah masuknya besar. Nah, nanti ada juga yang size-nya udah jumbo. Jadi jenis-jenis Angel itu bisa sangat besar ataupun sangat jumbo ya di lautan itu. Cuman memang kadang jarang masuknya ke kita karena rata-rata yang mau beli jenis-jenis ikan gede itu yang punya kolam ataupun punya akuarium yang mega tank. Itu baru biasanya mereka akan beli ikan-ikan yang jumbo. Nah, di sini ada ikan botana kacamata. Nah, ini yang size-nya udah agak lumayan besar ya teman-teman ya, ikan botana kacamatanya. Dan mereka ini receive, makanin alga ataupun lumut. Dan mereka ini mirip sama botana Japon. Jadi kalau sekilas teman-teman nggak terlalu ngeh, itu Japon sama kacamata agak-agak tipis. Tapi kalau Japon itu biasanya titik putihnya di bawah mata itu full sampai ke mulut. Jadi itu yang ngebedain Japon sama kacamata. Dan kalau Japon itu di sirip bagian atasnya itu ada seperti line merahnya. Teman-teman bisa lihat dulu untuk di Google ya, untuk botana Japon itu seperti apa. Jadi memang sekilas itu agak mirip dia. Nah, berikutnya di sini kita ada Angel Napoleon yang size-nya jumbo. Nah, ini agak jarang nih untuk size begini ya. Dan memang Angel kayak Batman, Piyama, walaupun kayak teman-teman belinya kecil, ini bisa sampai sebesar ini teman-teman. Tapi memang butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi butuh waktu yang agak lama. Ya, karena kan ya Napoleon ini termasuk Angel yang menurut saya paling cantik ya warnanya ya. Karena kombinasi dari matanya, mukanya juga biru, jadi kontras banget orange. Dan kalau yang biasa ada Banyuwangi itu yang warnanya lebih ke kuning. Nah, kalau yang ini saya dapat dari Bali ya, jadi warnanya agak lebih ke orange dia. Dan untuk yang berikutnya di sini ada juga Politan. Nah, Scorpion yang paling aktif berenangnya atau mencari mangsa itu Politan. Karena Politan ini berenang dia. Nah, kalau yang Scorpion lain rata-rata suka nempel di live rock ataupun di dasar akuarium ya. Sampai nanti ada makan baru dia ngejar. Nah, kalau Politan itu memang mereka lebih aktif, dia kan mereka main di tengah. Nah, kalau untuk teman-teman yang pemain akuarium ikan predator, nah biasanya salah satunya Politan ini memang ada karena memang dia aktif di tengah untuk mengisi bagian tengah. Nah, yang berikutnya ini juga ada kerapu merah teman-teman. Ini yang titik biru ya. Jadi semakin besar ini merahnya memang akan semakin solid, dan titik birunya ini akan semakin terang. Jadi sangat bagus sekali. Nah, itu kenapa banyak yang dari penggemar predator air tawar pengen ke laut itu mereka nyari seperti jenis kayak begini, kerapu ataupun scorpion. Karena memang salah satu dia mereka rakus dan ganas, jadi enak ya, karena sensasi miara ikan predator itu di saat kita kasih makan, karena enak dilihatnya. Apalagi kalau yang cepat ya, seperti kerapu ini sangat cepat nih dan sangat rakus biasanya makannya. Dan yang terakhir kita masuk bintang jenderal. Nah, untuk teman-teman yang mau suka bermasalah dengan bintang lautnya suka mati, memang bintang laut rata-rata suka susah untuk dirawat. Tapi kalau untuk bintang yang kuat, rekomendasi gue itu bintang jenderal, bintang Bristol, bintang pasir ya. Jadi mereka salah satu cleaning crew yang terbaik juga. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman udah subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.